semuanya, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi di sekolah minggu online. Kita bersyukur kalau kita semua diberikan kesehatan. Saya percaya semuanya sukacita. Ada yang sedih? Ayo yang sedih, hiburkanlah satu dengan yang lain, karena kita hari ini mau bergembira. Tuhan memanggil kita untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Kita mau puji Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Musik. Berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk hari ini. Tuhan adakan kami semuanya. Tuhan berikan kesehatan kepada kami semua. Itu semua karena kekuatan yang Tuhan berikan pada kami. Kasih Tuhan kepada setiap kami, sehingga kami masih boleh menikmati hari ini. Kami berdoa buat sekolah minggu kami hari ini. Biarlah Engkau berkati dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah kami selalu bersukacita di dalam Tuhan, karena Tuhan adalah satu-satunya penebus kami yang hidup. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita mau belajar sesuatu yang luar biasa, bahwa ketaatan akan membawa sukacita. Ketaatan kita kepada Tuhan harus terus kita lakukan. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. T-A-A-T, taat. Saya percaya semua ingin jadi anak yang taat kepada Tuhan. Haleluya. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Ku mau jadi seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Sekali lagi. Kalau hari ini kita mau berkomitmen untuk menjadi anak yang taat dan tetap bergembira. Sebentar lagi Natal telah tiba. Natal akan tiba membuat sukacita kita semuanya. Dan saya percaya kita semua akan terus belajar menjadi anak yang taat. Ayo kita berpuji Tuhan, memuji nama Tuhan. Hai dunia, gembiralah. Kita siapkan hati kita menyambut Sang Raja. Dan sambut Raja-Mu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur.
tanam di hatiku. Saya percaya kita semua rindu untuk menanamkan firman Tuhan dalam hati kita masing-masing. Firman Tuhan dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus datang padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus datang padaku. Ku ingin bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus datang padaku. Anak-anak, tadi anak-anak sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba waktunya bagi kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa dulu, memohon tuntunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kalau pagi hari ini Engkau memberkati kami sehingga kami anak-anak-Mu boleh mengikuti ibadah walaupun secara online. Tuhan, saat ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya puji-pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka telinga hati kami semua, sehingga kami boleh menerima firman-Mu, dan firman itu tertanam di dalam hati kami. Dan biarlah firman itu Tuhan menjadi rema, menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami. Amin. Nah anak-anak, firman Tuhan kita kali ini yaitu terambil dari kitab Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Nanti anak-anak di rumah bisa membaca bersama-sama mama, papa, kakak, atau dengan siapa saja yang ada di rumah. Firman Tuhan kita kali ini yaitu tentang ketaatan yang membawa sukacita. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Anak-anak, coba anak-anak bayangkan kalau anak-anak berjalan kaki dari Magelang sampai Semarang. Wow, jauh sekali. Kira-kira rasanya gimana? Pasti capek ya anak-anak ya. Nah, di firman Tuhan kita kali ini kita akan melihat bagaimana ada suami istri yang berjalan dari kota Nazaret menuju Bethlehem. Itu lebih jauh dari Magelang ke Semarang, bisa bolak-balik loh anak-anak. Jaraknya sekitar 120 km. Wah, jauh sekali ya. Padahal zaman dulu belum ada kendaraan seperti sekarang ini. Tidak ada mobil, tidak ada sepeda motor, semua berjalan kaki. Ada kendaraan yaitu seperti keledai, itu kendaraan yang biasa dipakai orang-orang pada zaman dahulu. Yuk kita simak ceritanya bagaimana. Anak-anak, suami istri yang berjalan dari kota Nazaret menuju kota Bethlehem itu adalah Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Mereka, Bapak Yusuf dan Ibu Maria, tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Pada waktu itu, Ibu Maria sedang mengandung dari Roh Kudus, yaitu mengandung bayi Yesus. Pada suatu hari, Bapak Yusuf dan Ibu Maria
mendengar sebuah pengumuman dari kaisar yang bernama Kaisar Agustus bahwa setiap orang harus pulang ke tempat asalnya karena jumlah mereka semua akan dihitung di tempat asal mereka masing-masing. Penghitungan jumlah penduduk ini disebut dengan nama sensus penduduk. Bapak Yusuf berasal dari sebuah kota kecil bernama Bethlehem. Maka Ibu Maria dan Bapak Yusuf segera bersiap-siap untuk pergi dari Nazaret menuju ke Bethlehem dengan jarak tempuh sekitar 120 km. Pada waktu itu belum ada kendaraan bermotor seperti sekarang ini, sehingga perjalanan yang jauh itu ditempuh dengan berjalan kaki. Ada juga orang-orang yang mengendarai keledai untuk menempuh perjalanan yang jauh itu. Ibu Maria dan Bapak Yusuf menempuh perjalanan yang jauh itu. Bisa saja mereka merasa lelah. Apalagi Ibu Maria sedang mengandung bayi Yesus, tetapi mereka tidak mengeluh sampai akhirnya mereka tiba di Bethlehem. Tibalah waktunya bagi Ibu Maria untuk melahirkan, tetapi mereka tidak mendapat tempat menginap yang nyaman, oleh karena rumah-rumah di Bethlehem sudah penuh dengan orang-orang lain yang juga sedang pulang ke kota itu. Demikian juga rumah dari saudara-saudara Bapak Yusuf. Sudah tidak ada lagi kamar tamunya yang kosong. Akhirnya Ibu Maria melahirkan bayi Yesus di sebuah ruang dekat tempat meletakkan binatang ternak. Bayi Yesus pun diletakkan di atas palungan tempat makanan binatang ternak. Sementara itu, di situ ada para gembala yang sedang menjaga kawanan domba, yaitu di padang Efrata. Mereka menjaga domba milik tuan mereka karena mereka adalah pekerja upahan. Tiba-tiba ada cahaya terang dari langit, dan mereka melihat malaikat Tuhan yang berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di Bethlehem. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Malaikat menyuruh para gembala itu untuk pergi ke Bethlehem menjumpai bayi Yesus. Dan para gembala itu pun menurut apa kata malaikat. Mereka segera bergegas pada malam itu untuk pergi ke Bethlehem menjumpai bayi Yesus. Dan sampailah mereka tiba di tempat bayi Yesus itu dibaringkan. Mereka melihat bayi yang dibungkus kain lampin dan diletakkan di palungan. Lalu mereka sujud menyembah bayi Yesus. Mereka pun menceritakan kepada Ibu Maria dan juga Bapak Yusuf tentang apa yang mereka lihat malam itu. Mereka menceritakan tentang malaikat-malaikat yang menjumpai mereka. Dan Ibu Maria pun merasa senang dan sukacita mendengar cerita para gembala itu. Dan para gembala itu pun kembali pulang ke padang Efrata untuk kembali bekerja mengembalakan domba-domba mereka. Mereka penuh dengan sukacita karena telah berjumpa dengan juru selamat. Nah, anak-anak, dari video yang kita lihat tadi, kita bisa melihat bagaimana ketaatan dari Bapak Yusuf, Ibu Maria, dan juga ketaatan dari para gembala-gembala. Mereka semua taat kepada Tuhan yang memerintahkan mereka
seperti Bapak Yusuf dan Ibu Maria, mereka taat untuk menjadi orang tua bagi Yesus yang masih bayi. Dan juga gembala-gembala itu taat mengikuti perintah Tuhan, yaitu dengan berjalan dari Padang Efrata menuju ke Bethlehem untuk menjumpai bayi Yesus. Dan juga kita bisa melihat bagaimana ketaatan Bapak Yusuf dan Ibu Maria kepada aturan pemerintah pada waktu itu yang mengharuskan mereka berjalan dari kota Nazaret menuju ke Bethlehem. Walaupun jaraknya jauh, mereka tetap mau melakukannya. Nah, anak-anak, kita bisa belajar dari ketaatan mereka semua. Di mana kita saat ini di tengah pandemi, kita juga harus taat kepada aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk selalu menjalankan protokol kesehatan. Itu semua adalah untuk kebaikan kita semua. Kalau bepergian, jangan lupa memakai masker, selalu cuci tangan, dan juga menjaga jarak. Itu salah satu ketaatan kita pada aturan pemerintah. Dan juga kita juga taat pada aturan Tuhan, pada firman Tuhan, yaitu dengan tetap mengikuti ibadah walaupun hanya secara online. Seperti anak-anak sekarang ini mengikuti ibadah secara online, itu sudah menunjukkan kalau anak-anak taat kepada firman Tuhan. Nah, anak-anak, mulai sekarang kita tidak boleh mengabaikan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk kita, karena itu juga untuk kebaikan kita semua. Dan juga kita tetap taat menuruti firman Tuhan. Nah, anak-anak, itu tadi firman Tuhan bagi kita semua pada saat ini. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita tutup firman Tuhan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami nikmati, dan biarlah kami Tuhan anak-anak-Mu boleh tetap selalu setia Tuhan, taat mengikuti aturan firman yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dan biarlah kami Tuhan anak-anak-Mu juga akan selalu taat kepada pemerintah negara kami Tuhan yang memberikan aturan bagi kami untuk kebaikan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman-Mu ini boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya, amin. Sukacita, sukacita, itu yang ada dalam hati kita. Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Yuk kita mau bersukacita buat hari ini. Kita mau jadi anak yang taat, yang akan membawa kebahagiaan bagi kita. Yuk kita puji Tuhan. Oh sukacitaku, semua bergembira. Saatnya kita aktivitas ya. Aktivitas kali ini kita membuat kartu Natal. Kartu Natalnya sekreasi kalian. Nah, kartu Natal ini
kita tujukan ya, kita berikan untuk orang tua kita, atau kepada kakek nenek kita, atau saudara kita. Jangan lupa kartu Natal yang sudah kita buat difoto dan dikirim ke grup WA Komisi Anak GKI Pahlawan ya. Anak-anak, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita, dan kita bersyukur kalau kita semuanya boleh sukacita. Dan kita akan mengakhiri di dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Saya meminta kepada Kak Tia untuk berdoa penutup hari ini. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami semua hari ini, sehingga kami bisa melaksanakan ibadah online dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara, untuk tim medis, untuk gereja-gereja, dan untuk kami semua, supaya dalam masa-masa melawan pandemi ini kami selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, mari Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa, doa ini aku serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, ajarilah kami juga seperti doa yang sudah Tuhan ajarkan dalam hidup kami sehari-hari. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari